Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh berilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Kemudian selawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 07 Timpe. Seterusnya, teristimewa kepada Bapak Ibu Guru Majelis Guru SD 07 Timpe. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 07 Timpe, yang keempat diseminasi oleh calon guru penggerak Saudari Alfitra. 5. Penutup atau doa. Baiklah. Lebih hikmatnya acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu Guru Majelis Guru yang hadir pada pagi hari ini, judul diseminasi calon guru penggerak tentang budaya positif di sekolah. Setelah pembukaan, kita lanjut lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 07 Timpe. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada protokol bahwa telah memberikan waktu kepada kita bersama, khususnya kepada diri saya, kepada Ibu CGP dari SD 07 IP yang pada kesempatan pagi hari ini yang akan melaksanakan desiminasi dalam hal dengan judul penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian kepada Bapak Ibu guru yang hadir, saya ucapkan terima kasih yang telah memberi support kepada rekan kita yaitu Ibu Alfitra, salah satu guru di sekolah kita yang ikut menjadi peserta guru CGP untuk SD 07 IP. Ini patut kita banggakan karena tidak semua sekolah memiliki guru CGP. Tapi salah satu di antara rekan kita telah berhasil melalui beberapa tes, kemudian menjadi guru CGP. Dalam hal ini tentu membutuhkan dukungan, sokongan, dan memberi semangat kepada beliau Bu Alfitra agar Bu Alfitra dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan lancar, sehingga memperoleh prestasi yang cukup membanggakan untuk sekolah SD 07 IP. Kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru yang saya hormati, terima kasih kepada waktunya pada pagi hari ini. Kita bersama berkumpul di ruang laboratorium untuk melaksanakan desiminasi. Walaupun dalam hal ini banyak kesibukan yang harus kita laksanakan, namun demi pentingnya mendukung, mensupport pada guru CGP, maka kita luangkan waktu 1 jam untuk beliau berbicara. Bahwasanya sesuai dengan judul penerapan budaya positif sekolah merupakan hal yang sangat penting yang harus kita laksanakan di sekolah. Setiap sekolah memiliki kebiasaan, budaya, atau literasi yang berbeda-beda, namun tujuannya adalah sama, yaitu meningkatkan kita bersama beserta anak didik memiliki budaya-budaya yang positif setiap hari yang dilaksanakan di sekolah. Sebagaimana budaya yang positif yang telah kita terapkan di sekolah, hendaknya kita pupuk dan kita kembangkan sehingga siswa menjadi sadar sesadar-sadarnya bahwa akan menjadikan bekal bagi mereka. Contohnya beberapa budaya yang telah kita laksanakan, yaitu budaya positif selalu bersalam-salaman bila bertemu dengan Bapak Ibu guru atau di antara mereka sendiri. Ini tentu saja akan menjaga silaturahmi di antara kita bersama. Juga seperti budaya baris berbaris sebelum masuk kelas. Ini mengecek kepada siswa
sejauh mana persiapan mereka, kerapian kita atau kerapian mereka untuk menerima pelajaran, dan juga selalu berdoa bersama sebelum menerima pelajaran. Budaya yang tidak kalah pentingnya harus kita terapkan di sekolah. Walaupun ini sudah dilaksanakan setiap hari, namun kita perlu tingkatkan. Tidak bosan-bosannya kita menyampaikan kepada siswa, yaitu tentang kebersihan, kerapian, dan keindahan, baik untuk mereka sendiri maupun di lingkungan sekolah dan di dalam kelasnya. Budaya yang lain yang tidak kalah pentingnya yang harus kita berikan kepada siswa, yaitu tentang berbicara yang sopan santun, tutur kata yang lemah lembut. Ini perlu kita sampaikan setiap hari agar mereka menjadi anak yang benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur sesuai dengan tuntutan pendidikan kita. Dan juga tolong disampaikan pada siswa kita himbauan, yaitu budaya anti bullying, agar mereka tidak bertindak semena-mena, saling mengejek kepada kawan, apalagi saling pukul-memukul di antara mereka. Ini harus kita cegah agar mereka atau kita bersama dapat menjadi hidup rukun, aman, dan tentram. Tak ada suatu diskriminasi baik di bidang sosial, ekonomi. Dan yang terakhir, sebagaimana kita laksanakan ini budaya sholat zuhur berjamaah bagi yang beragama Islam. Ini perlu kita tingkatkan bersama, menjaga hubungan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat zuhur berjamaah. Kita tahu bersama bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masih banyak lagi Bapak Ibu guru budaya positif yang kita terapkan di sekolah, mana kita sama-sama selalu menjaga dan mengembangkan serta mengawasi anak didik kita agar mereka tumbuh kembang menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan tuntutan orang tua, tuntutan masyarakat, bangsa negara, menjadi anak yang memiliki budi pekerti luhur, berguna bagi orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena waktu, maka tidak banyak yang kita sampaikan. Semoga Bapak Ibu guru bisa mengikuti dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Ibu Alfitra selaku CKP dari SD Negeri 07 Tibet. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 07 Tibet yang telah menyampaikan sepatah dua kata kata. Acara selanjutnya diseminasi dengan judul tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Saudari Alfitra. Kepada Alfitra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di ruangan kita yang sederhana ini guna mengikuti diseminasi
budaya positif di sekolah. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 07 Tipe, terusnya kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan guru SD Negeri 07 Tipe yang telah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif yang akan kami paparkan pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan semua serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 yang kami laksanakan ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk saja pada acara diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk kegiatan ini, sebaiknya kita adakan dulu speaking ya Bapak Ibu, supaya kita agak relax. Speaking dulu. Tolong berdiri ya Bapak dan Ibu kita semua biar ada longgar otot-ototnya. Baiklah Bapak dan Ibu semua, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi, bahwa kita di sekolah ini agar bisa menerapkan budaya positif yang untuk kelangsungan pendidikan di sekolah kita, maka kita bersama berusaha untuk menjadikan anak-anak kita yang berbudi pekerti luhur dan bisa menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Untuk itu kita semua pun sudah melaksanakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi dengan membudayakan 5S kepada anak-anak kita, yaitunya salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Nah, jadi untuk itu kita pun sebetulnya sudah melaksanakan beberapa budaya positif di sekolah kita, seperti juga sholat zuhur berjamaah di sekolah, lalu saling menghargai dan menghormati sesama teman. Untuk itu sesuai dengan tujuan pendidikan kita yang telah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sekolah ini menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan ladang dan murid adalah benih-benih. Kita sebagai guru ini adalah sebagai petani, di mana ladang tempat membibitkan benih-benih yang akan tumbuh itu akan digarap oleh petani, diberi pupuk, diberi air secukupnya dan dirawat sehingga tumbuhlah benih-benih tersebut menjadi tanaman yang subur ke depannya. Begitu juga dengan anak-anak didik kita berusaha mendidik mereka agar mereka bisa tumbuh menjadi anak yang berbudi pekerti luhur dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pada budaya positif ini, apa itu budaya positif? Budaya positif di
kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Adapun konsep utama budaya positif ini adalah kita mengungkapkan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif itu berasal kata disiplina yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak dan Ibu semua, seperti yang kita ketahui selama ini, mungkin kita sudah menerapkan budaya positif kepada anak-anak kita dengan menerapkan disiplin. Disiplin positif yang kita lakukan itu, kalau terjadi pelanggaran kita akan menghukum anak kita, ya begitu Bapak Ibu? Ya Bu? Nah itu setelah kita mempelajari, lalu kita ketahui sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya mendidik disiplin itu tidak mesti dilakukan hukuman. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Biasanya kalau stimulus respon itu adalah realita kebutuhan kita bersama. Sedangkan teori kontrol realitanya kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak menganggap murid kita itu sama seperti diri kita. Jadi kita membedakan perilaku anak sesuai dengan minat dan bakat anak masing-masing. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak menyamakan pendapat kita dengan orang lain. Mungkin mereka berpikiran yang tidak sama dengan pikiran kita. Kita pun berusaha memahami apa yang dipikirkan oleh anak-anak kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus respon. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak kita mungkin melakukan perilaku buruk karena mereka memiliki tujuan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia. Bisa saja itu kebutuhan dasarnya ingin diperhatikan, atau kebutuhan dasarnya ingin menguasai, atau kebutuhan dasarnya ingin disayangi. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, itu pendapat kita. Sebetulnya kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita sering memaksa anak didik kita, kalau kita bujuk dia tidak mau, lalu kita ancam. Seperti itu biasanya kita lakukan ya Bapak Ibu. Rupanya setelah kita sadari ternyata kita melakukan hal seperti itu tidak menghidupkan budaya positif di diri anak-anak kita, tetapi mereka akan merasa itu suatu ancaman. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa berkolaborasi, menanyakan pendapat kepada murid-murid kita. Pada stimulus respon, model berpikir memang menang dan kalah. Tetapi pada teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Jadi sama-sama setuju dengan kesepakatan.
Nah, ini tadi seperti dikatakan tadi, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Mungkin saja mereka melakukan sesuatu itu untuk bertahan hidup. Seperti anak kita melakukan mencuri misalnya di kelas, mungkin dia punya alasan tertentu. Lalu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Di mana kebutuhan untuk bertahan hidup ini sudah kita ketahui juga, kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan serta kesehatan. Serta untuk butuh kasih sayang dan rasa diterima ini, kita ingin merasa diri kita ini diterima di lingkungan sesama. Begitu juga dengan murid-murid kita, mungkin dia melakukan sesuatu hal yang negatif, istilahnya cari perhatian. Jadi mungkin mereka membutuhkan kasih sayang dan ingin diterima di lingkungannya. Lalu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Mungkin sebagian anak-anak kita merasa dia lebih pintar daripada teman-temannya, dia merasa berkuasa, ingin menguasai teman-temannya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Perasaan seperti itu selalu ada pada setiap manusia. Lalu kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini adalah mandiri, memiliki pilihan mencoba hal-hal baru yang tanpa dipaksa oleh orang lain. Lalu yang terakhir kesenangan. Kesenangan ini bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Apa yang dilakukannya hanya untuk semata-mata membuat dirinya senang. Tidak ada tujuan lain selain menyenangkan dirinya. Jadi kita sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak didik kita. Jadi kita terapkan di sini motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari diri mereka sendiri. Jadi pada motivasi ekstrinsik tadi, kita selalu memberikan penghargaan kepada anak didik kita setelah mereka melakukan suatu kebaikan yang kita anggap itu perbuatan baik. Tujuan kita apa Bapak Ibu? Tujuan kita memberikan penghargaan berupa hadiah kepada anak didik kita itu apa tujuannya? Biar semangatnya baik. Nah, bagus Bapak Ibu. Supaya dia bersemangat, yang lain pun bersemangat, kita beri dia hadiah. Nah, nanti ada sampai ke sana ya Bapak Ibu. Lalu kita memberikan hukuman ini. Hukuman untuk mendidik tidak dibenarkan bagi kita sebagai guru. Hukuman itu tidak berencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika atau tidak dilibatkan. Yang kedua bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kita sebagai guru tidak menerapkan hukuman kepada siswa kita untuk menetapkan budaya positif. Dan kita juga tidak akan memberikan penghargaan atau reward seperti yang di slide sebelumnya tadi. Reward yang diberikan kepada murid itu hanya akan membuat dia merasa suatu saat dia tidak akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri karena dia menganggap hadiah itu adalah kebutuhan dasarnya. Jadi kita memberi hadiah, dia bersemangat. Ketika kita tidak memberi hadiah, dia tidak bersemangat. Sedangkan yang kita harapkan kepada anak didik kita
anak kita ini bisa menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Nah, untuk itu kita melakukan konsekuensi. Konsekuensi ini adalah kesepakatan yang dilakukan oleh guru dengan murid atau guru dengan kepala sekolah sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Kalau konsekuensi sudah disepakati, maka kita merasa sama-sama tidak dirugikan. Begitu juga dengan murid merasa tidak nyaman kalau kita hanya melakukan hukuman. Tapi kita kalau sudah melakukan konsekuensi atau kesepakatan, mereka akan merasa nyaman. Nah, bagaimana proses untuk menerapkan budaya positif ini? Kita melakukan restitusi. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi kita berikan kepada anak kita guru. Yang pertama ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pemantau. Dan yang ketiga, guru pembuat merasa bersalah. Yang keempat, sebagai teman. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol kita, yang bagus itu yang mana? Sebagai pemantau dan teman. Kalau kita melakukan sebagai pemantau, apa kira-kira Bapak dan Ibu yang kita lakukan kepada murid kita? Ibu Vina? Sebagai seorang guru, kita wajib memantau perkembangan dan daya tangkap anak di kelas. Ya, jadi kita memantau sebagai seorang guru itu kita memantau siswa kita, perkembangan belajarnya, perkembangan minat dan bakatnya, kita memantau. Kalau kita sebagai penghukum, anak didik akan merasa tidak nyaman. Jadi sebaiknya kita sebagai guru memakai 3 posisi kontrol yang terakhir: pemantau, teman, dan manajer. Nah, next. Sekarang kalau pada posisi kontrol saya kecewa dengan kamu, terletak pada posisi yang mana itu Bapak Ibu? Buat merasa bermasalah. Iya, bagus Ibu As ya. Coba Bu. Yaitu membuat merasa bersalah. Jadi kira-kira murid kita merasa bersalah nggak kalau saya kecewa dengan perbuatanmu? Nah, kalau dia merasa bersalah, tertekan kan perasaannya. Jadi kalau hatinya perasaannya sudah tertekan, mungkin anak itu akan minder. Dia tidak akan lagi mau mengemukakan pendapatnya. Nah, lanjut. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih pada posisi pembuat merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Termasuk manajer, karena kita meminta pendapat kepada murid kita ya Bapak Ibu. Ayolah, lakukan dari Bapak atau Ibu ya. Itu sebagai teman. Kita menganggap dia teman. Jadi kita berbicara seakan-akan dia itu teman kita. Kalau kita menganggap dia sebagai teman, mungkin dia akan merasa nyaman berbicara. Dia tidak akan merahasiakan apa yang ingin disampaikannya. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berhukum ya. Kita hukum dia kalau tidak mengerjakan tugas, kita tidak dapat nilai. Nah, Bapak dan Ibu semua sudah paham rupanya 5 posisi kontrol.
Karena memang sehari-hari sudah kita laksanakan seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Next. Nah, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang berisi aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, kalau peraturan itu merupakan perintah dari kita sendiri. Jadi, kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang kita buat dengan siswa, lalu antara guru dan kepala sekolah, siswa dengan siswa. Tetapi kalau peraturan mutlak itu dari atas. Ya. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini kita perlu menyepakati dengan murid kita. Kesepakatan kelas itu tidak perlu banyak Bapak Ibu, cukup 5 atau 3 atau paling banyak 7 supaya mudah diingat oleh anak-anak kita di sekolah atau di kelas. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas ini nanti bisa ditayangkan videonya. Kita next dulu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru supaya dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pelaksanaan restitusi, segitiga restitusi ini diawali dengan menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti ini kita bayangkan di videonya. Next. Nah, kalau menstabilkan identitas seperti ini kira-kira Bapak Ibu yang kita bawa murid kita berbicara dari hati ke hati. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, tetapi di sini kita tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Itu disebut menstabilkan identitas. Next. Nah, validasi tindakan yang salah, kita memvalidasi tindakannya yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, tindakan yang salah tadi kita tanya, kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Lalu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita pancing dia, kita pancing emosinya. Lalu mereka akan mengungkapkan alasan yang sebenarnya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Tindakan murid kita yang salah tadi kita validasi, itu maksudnya. Lalu next. Ya, menanyakan keyakinan. Sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi, kita sudah membuat kesepakatan kelas dengan siswa-siswa kita di dalam kelas. Lalu setelah salah satu atau dua orang murid kita melanggar atau tidak melakukan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita bisa menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apa keyakinan kelas kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu salah satu contoh kalimat yang kita ucapkan untuk mengulang kembali atau menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama siswa kita di dalam kelas. Coba habis ke videonya dulu. Baiklah Bapak Ibu, untuk
kita melihat bagaimana cara restitusi, segitiga restitusi yang kita lakukan kepada siswa kita yang melakukan kesalahan. Kita lihat video yang satu ini. Eva, kita tahu kenapa yang membedakan? Bu, karena Eva mau pulang sekolah. Sedangkan itu kenapa? Kenapa Eva tidak sekolah? Iya Bu, mulai masuk ke sekolah ya. Itu ya, di bulan aja. Iya Bu, Eva bisa tidak bersama teman-teman ya. Semua orang itu mereka bersalah. Untuk para itu belajar Eva, tidak ada manusia yang sempurna di atas ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Dari sini kita tidak akan mencari siapa yang salah siapa yang benar. Tapi kita akan mencari solusi dari saudara ini. Sekali Eva, besok menjaga sekolah, jangan pakai rumah Eva sakit. Kira-kira besok Eva bisa nggak ke sekolah memasuki dengan Iya Bu. dengan rencana sudah ke sekolah, kira-kira Eva sudah mengaku diri yang pasti belum? Iya Bu. Eva masih ingat tidak? Ingat Bu, datang 30 menit sebelum pelajaran mulai, mematuhi kedisiplinan sekolah, dan saling menyayangi dan menghargai sama manusia. Dengan memakai sendal ke sekolah, Eva sudah melanggar keyakinan sosial. Mematuhi kedisiplinan sekolah Bu. Nah, apakah Eva bersedia memperbaiki kepada Eva? Bersedia Bu, saya tidak akan pulang sekolah lebih berjalan lagi agar sekolah saya tidak rasa Bu. Nah, kalau Eva memperbaiki kesalahan Eva, terus Eva mau menjadi orang seperti apa nanti? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan mandiri Bu. Eva, nah kira-kira kamu Eva mau mulai memperbaiki? Hari Senin besok Bu. Ya, kira-kira Eva boleh masuk kelas dan di rumah ya. Iya Bu. Terima kasih Eva. Sama Bu. Itulah tadi Bapak Ibu video singkat tentang restitusi, segitiga restitusi dengan murid di kelas yang telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama di dalam kelas. Jadi Bapak dan Ibu, kita berusaha memberikan keyakinan kepada anak-anak kita agar mereka bisa menyadari kesalahan dan kekhilaafannya. Jadi kita tidak memberikan hukuman ataupun ancaman kepada anak didik kita. Dan Bapak dan Ibu, semuanya mungkin kita sudah memahami hal yang demikian ini. Sebelum kita tutup sesi kita ini, kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan. Baiklah, sepanjang yang disampaikan oleh Ibu Afifah tadi, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana cara memotivasi anak-anak didik? Bagaimana cara memotivasi anak-anak didik kita yang tadinya terbiasa dengan memberikan sebuah benda, sementara dengan memberikan sebuah benda itu tidak aneh. Nah, pilot seperti apa yang harus kita berikan kepada anak didik kita? Terima kasih. Mohon penjelasan. Terima kasih, bagus sekali pertanyaan Ibu Rawatul Darnis ya Bapak Ibu semua. Hal yang seperti ditanyakan oleh Ibu Rawatul Darnis itu tidak hanya Ibu Rawatul saja yang mengalami hal demikian. Saya pun pernah juga begitu sebelum saya mempelajari budaya positif di CGP ini. Jadi untuk menerapkan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita, memang tidak segampang membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Semua itu perlu proses. Jadi kita berangsur-angsur mencoba untuk tidak memberikan reward kepada anak didik kita, tetapi memberikan motivasinya melalui motivasi intrinsik seperti yang kita katakan tadi, membangkitkan dari hatinya sendiri, menyadarkan dirinya, memberikan kesadaran kepada siswa tersebut agar mereka menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu semata-mata bukan mengharapkan hadiah, tetapi betul-betul tanggung jawab dari dirinya sendiri. Jadi memang Bapak Ibu, kita tidak akan mudah
melakukan hal yang seperti itu karena memang sudah sering kita lakukan biasanya. Tetapi itu bukan membuat anak didik kita menjadi lebih maju, lebih pintar atau bertanggung jawab, tetapi mereka akan merasa suatu tuntutan. Mereka akan mengharapkan imbalan selalu untuk melakukan sesuatu kebajikan. Nah, bagaimana Ibu Ratu? Terima kasih. Ada Bapak Ibu lagi yang mau bertanya seputar budaya positif di sekolah kita? Nah, baiklah, kalau semuanya sudah bisa dipahami, untuk selanjutnya ke depannya kita berusaha ya semua Bapak dan Ibu semua untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ini agar murid-murid kita yang berbudi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu-ibu rekan guru yang telah berkenan hadir di ruangan ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah paparan yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Fitra. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi atau apa yang telah beliau paparkan tadi mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita ke depannya dalam mendidik anak-anak didik kita. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke acara terakhir yaitu penutup doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan. Kepada Bapak Ridwan kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengumpulkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana wa warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhir doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar atau mengikuti
kegiatan kita pagi ini kita adakan ice breathing dulu ya. Kamu bisa lihat ke depan sambil berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, mulai melihat di pagar pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, unggah menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, unggah menjadi empat, buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, unggah menjadi enam, buat menara dinding, empat jari kanan, empat jari kiri, unggah menjadi delapan, buat berikan lecet, lima jari kanan, lima jari kiri, unggah menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, mulai melihat di pagar pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, unggah menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, unggah menjadi empat, buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, unggah menjadi enam, buat menara dinding, empat jari kanan, empat jari kiri, unggah menjadi delapan, buat berikan lecet, lima jari kanan, lima jari kiri, unggah menjadi 10, siap berdoa. Tangan diputar. Gimana? Udah segar? Nah, pada pagi hari ini, pada awal pembelajaran baru, kamu sudah duduk di kelas 6. Tentu kita ingin kelas kita menjadi bersih. Gimana lagi? Rukun sesama teman. Apa lagi? Saling menghargai. Nah, untuk itu kita buat kesepakatan supaya tidak ada pelanggaran, ya kan? Nah, kita bikin keyakinan kelas kita ini bersama-sama. Jadi nanti kalau ada pelanggaran kita bersama juga nanti yang membuat konsekuensinya, ya. Untuk itu ibu minta kepada kamu semua masing-masing menuliskan di kertas yang ibu bagikan ini satu keyakinan kelas yang akan kamu buat. Nanti kita sepakati bersama ya. Buat satu ya masing-masing. Yang sudah siap boleh langsung ditempel ke papan tulis. Masing-masing ada buat ya keyakinan kelas menurut. Ada yang 3? Ditulis apa bisa dia? Ya satu aja.
Apa yang kamu harapkan dengan kelasmu ini ke depannya? Yang sudah siap boleh ditempelkan ke depan. Nah, silakan Dipan. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Ya. Nah, sekarang kita semua sudah membuat keyakinan kelas yang akan kita terapkan selama setahun di kelas 6 ini. Nah, sebelum kita menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini, kita sepakati dulu, kita lihat dulu ada enggak yang sama keyakinan kelas yang kamu buat. Kita baca. Yang pertama, mandiri, memakai pakaian sesuai tiap hari dan sesuai dengan jadwal, mendapatkan kelas yang bersih, tidak membuli teman, memakai baju sesuai jadwal, tidak boleh berkelahi, apalagi ini, rukun sesama teman, kelas ingin bersih setiap hari, tidak mengejek nama orang tua teman, pakai seragam lengkap, tidak boleh asal memasukkan orang sembarangan, ya. Saling menghargai sesama teman, hidup rukun dengan teman, memakai pakaian sesuai jadwal, tidak boleh membuli teman, datang 30 menit sebelum pelajaran dimulai dan disebut juga datang tepat waktu, harus sholat ketika sudah azan, memakai baju sesuai jadwal, jangan pilih teman, tepat waktu datang ke sekolah, dan tidak membeda-bedakan teman. Jadi ada nggak yang sama tadi? Ada. Nah, untuk menyamakannya kita ambil salah satu ya. Satu saja kita pilih. Memakai pakaian sesuai hari dan jadwal. Sama dengan yang mana tadi nih? Memakai pakaian sesuai hari dan jadwal. Ini memakai baju sesuai jadwal juga. Rukun, pakai seragam lengkap, saling menghargai, hidup rukun, memakai pakaian sesuai jadwal juga, sama. Terus juga harus sholat, memakai baju sesuai jadwal lagi. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 orang yang membuat memakai baju sesuai jadwal. Lalu kita buat salah satunya, yang tepatnya kalimatnya seperti apa kira-kira? Memakai seragam ya. Nah, memakai seragam sekolah. Kamu masih ingat jadwalnya seragam kita itu? Masih. Bagaimana jadwalnya? Rabu, Kamis, Jumat. Sudah ingat kan pakai seragamnya? Yang kedua, kita lihat lagi yang sama. Mendapatkan kelas yang bersih, tidak membuli teman, tidak boleh berkelahi, pakai seragam lengkap. Ini sama juga dengan yang tadi ya, seragam lengkap ini. Kelas ingin bersih setiap hari,
Sama dengan mendapatkan kelas bersih, kelas ingin bersih setiap hari, hidup rukun, tidak membuli, datang tepat waktu, harus sholat, datang pelajaran. Nah, ada dua ya. Kelas ingin bersih setiap hari. Nah, kalau kita ingin kelas kita bersih setiap hari, kita harus bagaimana? Apa yang kita jaga? Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Tiga lagi. Tidak membuli teman. Tidak membuli. Ada lagi tadi yang tidak membuli? Nah, tidak boleh membuli. Tidak boleh berkelahi. Sama nggak dengan membuli itu? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh membuli. Yang mengejek ada tadi yang mengejek? Mana tadi tidak boleh mengejek? Nah, orang tua teman ya. Menghargai. Lalu menghargai sama teman. Menghargai itu sama nggak dengan tidak membuli itu? Nah, iya kan? Kita kalau kita sudah menghargai, otomatis kita tidak akan membuli teman. Jadi kita buat saja kesepakatannya saling menghargai dan menghormati. Tiga keyakinan kita. Yang keempat, apalagi yang belum? Rukun sesama teman sama nggak dengan menghargai tadi? Sama rukun. Tidak boleh asal memasukkan orang sembarangan. Memasukkan kemana? Tidak memasukkan teman ke dalam kelas. Kira-kira sama dengan apa dia itu tidak memasukkan teman ke dalam kelas? Memakai seragam, menjaga kebersihan, saling menghargai. Nah, berarti saling menghargai masuk ke dalam saling menghargai dia ya. Kalau kita sudah saling menghargai, tentu kita tidak akan masuk ke dalam menolak orang lain, ya kan? Berarti ini sudah termasuk. Nah, tepat waktu datang ke sekolah. Jam berapa jadwal kita masuk kelas? 7.30. Kalau kita datang tepat waktu, berarti kita datangnya jam berapa kira-kira? 7 tepat kita datangnya. Kalau kita datangnya pas 7.30 sudah terlambat tidak itu? Nah, jadi kita datangnya paling lambat itu jam 7.15. Nah, jadi kita buat di sini datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau hanya 15 menit, kira-kira bisa piket nggak? Bisa. 15 menit sebelum pelajaran dimulai baru sampai ke sekolah. Kira-kira kita bisa nggak tuh melaksanakan piket? 15 menit? Benar bisa? Oke, kalau sudah sepakat 15 menit ya. Berarti datang tepat waktunya sudah. Hidup rukun. Mana tadi lagi datang tepat waktu juga. Tidak membeda-bedakan teman sudah termasuk ke saling menghargai ya. Jangan pilih teman sudah masuk juga. Berarti hidup rukun sudah masuk juga ke saling menghargai. Tinggal harus sholat ketika suara azan. Nah, apa itu? Sholat ketika mendengar suara azan. Sholat apa? Zuhur. Jadi kita sholatnya di mana? Sekolah. Kita sholat zuhur di sekolah.
keyakinan yang sudah kita buat tadi, kita jadikan 5 yang untuk kita sepakati bersama selama 1 tahun ke depan. Yang pertama, coba dibaca Restu. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Ya, yang kedua coba Adifa. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ya, yang keempat dia. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Ya, yang keempat Zaskia. Nah, nampak. Coba ke depan dibaca. Yang ini Zaskia. Melakukan tugas Allah bersama sebelum pelajaran dimulai. Ya, bagus. Makan dulu lagi. Yang kelima. Coba Dafa. Salat zuhur di sekolah. Nah, sholat dulu di sekolah. Berarti berapa keyakinan kelas akan kita sepakati? 5. Sudah sepakat semua? Kira-kira kita perlu membuat pelanggaran tidak? Membuat konsekuensi untuk pelanggaran? Ya. Bagaimana? Kalau yang melanggar bagaimana? Hah? Yang melanggar dinasehatin. Terus? Nah, jadi kalau yang melanggar itu sadari saja sendiri ya, karena kita sudah membuat keyakinan secara bersama. Jadi kalau kita melanggar berarti kita melanggar siapa itu? Keyakinan kita. Nah, kalau kita melanggar dari kesepakatan yang sudah kita buat, apa konsekuensinya kira-kira kepada kita itu? Bagaimana kita kalau kita melanggar kesepakatan? Bagaimana kita? Tidak akan terjadi Tidak akan ada terjadi kerukunan. Terus hati kita bagaimana kira-kira kalau kita sudah melanggar kesepakatan kita itu yang sudah kita perbuat? Hati kita resah, terus hati kita tidak tenang karena sudah melanggar janji kan? Kesepakatan itu kan janji kita. Nah, untuk itu sebelum kita sepakati ini semua, nanti ibu buat ya, ibu buat surat di kertas, kita tanda tangani bersama. Bisa diedit juga. 3. Nah, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang kita tanda tangani bersama-sama bahwa kesepakatan kelas ini kita buat dengan bersama. Nah, dan kita laksanakan juga bersama-sama. Kita mulai dari Safa. Silakan ke depan. Terus lanjut. Ya, di sebelahnya boleh. Terus lanjut. Ya, bagus. Ada tangannya keren ya. Ingat kan tanda tangan yang sudah dibuat? Nanti nggak ngaku pula ini bukan tanda tanganku. Terus
semua ya. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini sudah kita tanda tangani oleh 20 orang siswa kelas 6. Nah, jadi kalau kita sudah menandatangani berarti kita sudah bertanggung jawab untuk mengikuti atau menjalankan yang sudah kita sepakati ya. Setuju semua? Setuju. Setuju. Oke, baik, terima kasih. Untuk kedepannya nanti kita ingat-ingat ya. Coba diulangi sekali lagi bersama-sama membaca keyakinan kelasnya. 1. Keluarkan buku catatannya untuk hari ini. Kita nanti lanjut lagi ya. Terima kasih semuanya ya.